Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang istitsna. Istitsna artinya adalah pengecualian. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Al-istithna'u. Istithna artinya adalah pengecualian. Di dalam istithna ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama huruful istithna, yaitu huruf istithna atau adatul istithna. Kemudian mustathna yang dikecualikan. Kemudian mustathna minhu, yaitu patokan pengecualian. Huruful istithna'i thamaniyah. Huruf istithna, huruf pengecualian ada 8. Apa saja itu? Wahia, illa, ghair, siwa, suwa, sawa, khola, ada, hasya. Ya. Keseluruhannya nih yang 8 ini artinya adalah kecuali. Mari kita lihat selanjutnya. Fal mustathna bi illa, maka mustathna dengan illa, maka yang dikecualikan dengan illa. Yunsobu, dinasobkan. Idza kanal kalamu, apabila kalimatnya adalah taman, kalimatnya kalimat sempurna. Sempurna di sini maksudnya adalah yang disebutkan mustathna minhunya atau yang disebutkan patokan pengecualian. Mujaban, mujaban artinya positif. Mujab ini di dalam kitab An-Nahul Wadih dikatakan dengan musbat, positif lawannya negatif. Kemudian contohnya nahwu qamal qaumu illa Zaidan, telah berdiri satu kaum kecuali si Zaid. Di mana di sini mustathna, kata Zaidan ini adalah mustasna yang dikecualikan. Kenapa dia dinasobkan? Kita lihat kaidahnya. Al-mustathna, ini mustathna itu terletak sesudah illa ya. Kita lihat dan kita tulis di sini mustathna. Illanya ini adalah huruful istitsna atau adatul istitsna. Kemudian al-qaum ini adalah mustatsna minhu, patokan pengecualian. Kita lihat mustathnanya dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Idza kanal kalamu tamman, apabila kalimatnya adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna maksudnya di sini adalah mustathna minhunya disebutkan. Mustathna minhu itu adalah patokan pengecualian, dia terletak sebelum illa. Mujaban, kemudian kalimatnya adalah kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang di dalamnya tidak ada kata tidak. Qamal qaumu illa Zaidan, telah berdiri satu kaum kecuali si Zaidan. Di sini tidak ada kata tidak di dalamnya ya. Oke. Apa contoh yang lain? Kharajan nasu illa Amran, telah keluar manusia kecuali si Umar. Kita lihat kata Umar ini adalah mustathna dan dia mansub bil fathah, bil fathatain ya. Kenapa dia dinasobkan? Karena kalimatnya adalah kalimat sempurna, kalimat tam. Apa kalimat sempurna itu? Kalimat yang di dalamnya disebutkan mustathna minhunya. Ini mustathna minhunya ya, an-nas. Patokan pengecualiannya disebutkan. Mustathna minhu itu adalah kata yang disebutkan sebelum adatul istitsna, sebelum huruful istitsna. Kemudian dia kalimat mujab, kalimat positif. Kharajan nasu illa Amran, telah keluar manusia kecuali si Umar ya. Tidak ada kata tidak, tidak ada nafi di dalamnya. Mari kita lanjutkan. Wa in kana al-kalamu manfiyan, dan apabila kalimatnya adalah kalimat manfi, kalimat negatif, kalimat yang di dalamnya ada kata tidak, ada nafi di dalamnya, taman, tapi dia kalimatnya sempurna. Kalimatnya sempurna itu adalah kalimat yang disebutkan ya, yang ditulis mustathna minhunya. Jaza fihi al-badal, boleh dia menjadi badal. Wan nasbu 'ala al-istitsna, dan boleh juga dinasobkan dengan istitsna.
Apa contohnya? Nahwu maqamal qaumu illa Zaidun. Telah berdiri satu kaum kecuali si Zaid. Kata Zaidun ini adalah mustasna. Cuman kenapa dia marfu? Dia marfu ini di sini dia menjadi badal. I'rabnya rafa karena dia menjadi badal ke al-qaum. Al-qaum dia marfu, rafa kenapa? Karena dia adalah fa'il. Jadi dia boleh dirafa'kan. Syaratnya apa? Syaratnya kalimatnya adalah kalimat manfi ya. Kalimat manfi, kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang dalamnya ada kata tidak. Maqama tidak berdiri ya. Setelah ma ada fi'il madi, maka terjemahan dari ma ini adalah tidak. Oke. Kemudian dan dia itu adalah taman. Taman itu kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna disebutkan mustatsna minhunya. Kata al-qaum ini adalah mustatsna minhu, patokan pengecualian. Kita katakan tadi kata yang terletak sebelum illa maka dia menjadi mustatsna minhu. Kemudian bisa juga dinasobkan Zaidan ya, maqamal qaum illa Zaidan. Tidak berdiri satu kaum kecuali si Zaid. Kenapa dinasobkan? Dinasobkan dia karena istitsna. Illa ini berfungsi menasobkan Zaidan. Tapi kalau tadi yang pertama maqamal qaumu illa Zaidun, illanya ini mulghah ya, tidak difungsikan. Tapi kalau dibuat dia nasab, difungsikanlah illa ini untuk menasabkan Zaidan. Kemudian selanjutnya wa in kana al-kalamu naqisan, dan apabila kalimatnya adalah kalimat naqis. Kalimat naqis itu adalah kalimat yang tidak sempurna, yang tidak disebutkan mustatsna minhunya, yang tidak disebutkan patokan pengecualiannya. Karena ala hasabil awamil, maka i'rabnya tergantung dari amilnya. Apa contohnya? Nahwu contoh maqama illa Zaidun. Tidak berdiri kecuali si Zaid. Nah, di sini tidak disebutkan siapa yang tidak berdiri itu, apakah teman si Zaid atau saudara-saudara si Zaid, tidak disebutkan mustatsna minhunya. Dia adalah kalimat naqis. Illa Zaidun, kecuali si Zaid. Kita lihat i'rab Zaid ini marfu ya. Marfu. Kenapa marfu? Dia tergantung dari amilnya. Kata Zaid ini menjadi fa'il ya, menjadi fa'il dari qoma. Kemudian illanya ini mulghah, tidak difungsikan ya, tidak berfungsi lagi illanya ini untuk menasabkan, diabaikan. Kemudian yang kedua, ma darabtu illa Zaidan. Saya tidak memukul kecuali si Zaid. Kata Zaidan ini dia mansub. Kenapa mansub? Karena dia menjadi maf'ul bih. Kemudian illanya ini diabaikan, tidak difungsikan lagi, dia menjadi mulghah ya. Kemudian terakhir ma marartu illa bi Zaidin. Saya tidak melewati, saya tidak melalui kecuali si Zaid. Kata Zaidin ini majrur. Kenapa majrur? Majrurnya karena dilewati oleh huruf khafat, huruf yang menjarkan, huruf yang membaris bawahkan. Kemudian illa ini mulghah ya, tidak difungsikan atau diabaikan fungsinya. Kemudian selanjutnya wal mustatsna bi ghair, dan mustatsna dengan ghair, siwa, suwa, sawa, majrur la ghair. Dia majrur ya. Kalau dah dilewati ke ghair, siwa, suwa, sawa ini, maka kata sesudahnya itu atau mustatsna itu menjadi majrur. Kemudian terakhir al mustatsna bi khala wa ada wa hasya. Mustatsna atau yang dikecualikan dengan khala, ada, hasya, yajuzu nasbuhu, boleh dinasabkan. Wa jarruhu, dan boleh juga dijarkan. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan. Telah berdiri satu kaum kecuali si Zaid. Kita lihat di sini tadi boleh dinasabkan. Yajuzu nasbuhu. Kenapa dinasabkan? Kalau dinasabkan berarti kita telah menganggap khala ini adalah fi'il. Kemudian Zaidan ini menjadi maf'ul bih. Boleh juga khala Zaidin. Kenapa Zaidin? Kalau Zaidin dia majrur, maka kita telah menganggap khala ini adalah huruf jar. Kemudian contoh ada amron ya, qamal qaumu ada amron. Kenapa amron? Kalau amron dia amron, maka kita telah menganggap ada ini adalah fi'il ya. Kemudian amronnya menjadi maf'ul bih. Boleh juga amrin. Kalau amrin berarti kita telah menganggap ada ini adalah huruf jar. Kemudian hasya bakron, boleh bakron.
Kenapa? Kalau kita tulis bakron dia mansub bil fathah, maka kita telah menganggap hasya ini adalah fi'il. Dan boleh juga kita tulis bakrin dia majrur. Kalau kita tulis ini majrur bil kasroh, maka kita telah menganggap hasya ini adalah huruf jar. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila teman-teman belum faham atau belum mengerti, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.